Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada channel YouTube Halo Pengacara. Pada kesempatan kali ini kita masih tetap membahas poin-poin terkait dengan persoalan hukum yang ada di sekitar kita. Telah hadir pada channel kali ini Bu Silviani Abdul Hamid SHIMH. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kita masih akan membahas persoalan seputar hukum yang sering terjadi di masyarakat dan memang sering banyak dipertanyakan di aplikasi Halo Pengacara. Yang banyak ya Bu ya sekarang masuk ke daftar pertanyaan Halo Pengacara itu masih terkait dengan kasus KDRT. Kasus KDRT itu yang paling banyak yang kita sortir. Nah ini sekarang kan kemarin kita sudah bahas macam-macam KDRT gitu ya. Bahwasanya KDRT itu ada berapa jenis Bu ya, kalau nggak salah ada 4 jenis ya Bu ya. Apa aja Bu? Fisik, kekerasan terhadap fisik, kekerasan seksual ya. Psikis ya, kekerasan seksual sama penelantaran. Masuk ke kekerasan penelantaran Bu. Saya baru dengar juga bahwasanya penelantaran itu masuk bagian dari kekerasan rumah tangga. Bisa dijelaskan Bu? Sebenarnya sih mungkin bukan baru dengar ya, cuman sebenarnya kejadiannya banyak banget. Yang umum yang sebenarnya lebih banyak itu ya penelantaran, kekerasan KDRT itu. Jadi dibanding yang lain-lain yang 3 itu ya. Karena ini juga sebenarnya nggak, artinya banyak itu dalam artian kan penelantaran itu tidak memberi, suami yang tidak memberi nafkah, bisa juga mengeksploitasi. Kebanyakannya orang merasa itu bukan bagian dari KDRT karena itu dianggap hal-hal yang wajar. Istri memang membantu suami mencari nafkah, walaupun itu kondisinya dipaksa oleh suami, dieksploitasi, gitu kan. Bahkan ada yang istrinya dieksploitasi pekerja seks, suaminya yang jadi mucikarinya. Mereka merasa itu kerjasama yang wajar-wajar aja antara suami istri dalam cari nafkah untuk rumah tangganya, gitu itu kan. Padahal itu sudah KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Itu bagian dari. Jadi karena masyarakat udah kebanyakan seperti itu, jadi menganggap itu hal yang biasa dan wajar gitu. Jadi bagusnya jadi dari undang-undang ini, PKDRT ini itu dimasukkan kan. Jadi bagian dari KDRT. Jadi supaya masyarakat juga tahu bahwa itu nggak wajar, bahwa itu memang kekerasan yang bisa kena delik gitu kan. Berarti bagian dari kekerasan terhadap penelantaran itu, kekerasan terhadap perekonomian di dalam rumah tangga. Sekarang kan zamannya itu kan para istri juga ikut bekerja. Nah itu apa masuk bagian dari KDRT juga? Iya, jadi begini, kalau memang istrinya sendiri, kemauan sendiri, dia mau berkarir, malah kalau suaminya melarang, itu bagian dari KDRT tentunya. Kalau dilarang? Kalau dilarang, tentunya setelah istrinya pun bisa mengurus rumah tangganya dengan baik, semua bisa di-handle oleh istrinya, dan dia merasa masih punya waktu, tenaga, dan dia punya potensi untuk lebih dari itu gitu loh. Jadi dia berpikir kenapa tidak dia berkarir juga. Kalau suaminya melarang, itu pun bagian dari yang ringan lah ya. Bukan KDRT ringan, kekerasan ekonomi ringan. Tapi kalau yang berat itu misalnya istrinya dipaksa oleh suaminya, dieksploitasi oleh suaminya untuk bekerja sementara suaminya tidak bekerja. Gitu kan. Jadi istri sendiri yang membiayai, nggak hanya anaknya tapi anak-anaknya, suaminya. Jadi tulang punggung keluarga. Iya itu, padahal dia kan hanya tulang rusuk kan. Iya. Kalau kan gini Bu, kalau kekerasan secara fisik itu kan mudah untuk dibuktikan. Kalau misalkan terjadi di dalam rumah tangga, dia lapor ke polisi, datang ada bentuk kekerasannya terhadap fisik, ada bekasnya segala macam gitu.
Nah, ini kalau kekerasan dalam rumah tangga itu yang mau dibuktikan itu gimana ya? Pesan dalam rumah tangga yang Terhadap ekonomi ini? lantaran itu ya. Iya. Ya jelas lah, misalnya suaminya tidak memberikan nafkah yang artinya dalam standar ya, nggak harus rumah besar, rumah mewah, dengan mobil mewah, nggak harus begitu, standar aja, bisa sesuai makan, dengan kemampuannya. Sesuai dengan kemampuan ada lah gitu, dan yang penting dia berusaha. Dan artinya yang standarnya untuk makan anaknya, istrinya gitu, terus di tempat bernaung yang aman gitu, itu udah cukup tentunya. Itu kalau sampai dia terlantar di tengah jalan, di pinggir jalan, sampai nggak bisa makan, kita nggak bilang sekolah lain-lain ya. Yang ini aja, yang primer ya, kebutuhan primer itu aja sudah penelantaran itu. Dan dia bisa mengadukan ke yang berwajib, ke gitu polisi ya, lapor polisi. Bahwa suaminya melantarkannya. Apalagi penelantaran itu misalnya suaminya ternyata pergi dengan perempuan lain gitu kan, itu lebih fatal lagi. Udahlah nggak dinafkahi, Ini beri nafkah perempuan lain, orang lain yang dinafkahi ya. Itu bisa jelas dong kalau kayak gitu kan. Iya. Nah, kalau ibu sendiri pernah mengalami, ada yang konsultasi nggak sih terkait, atau pernah nangani perkara terkait dengan penelantaran? Pernah. Waktu itu kebetulan istrinya yang mengadu ke kami, terus suaminya menceraikannya karena dia mau diceraikan oleh suaminya, dan padahal dia yang ditelantarkan. Iya, jadi dia nggak sengaja melantarkannya karena dia ada mau beristri yang lain. Wow. Gitu. Jadi, dan kami sarankan untuk istrinya melapor ke polisi, dan suaminya karena takut dilaporin polisi, akhirnya kembalilah ke istrinya dan ditinggalkan perempuan yang mau dijadikan istrinya, terus dia kembali menafkahi seperti biasa. Jadi artinya emang ini untuk seharusnya sih ibu-ibu rumah tangga tahu ya tentang hal ini gitu kan. Kan masalahnya kan banyak yang nggak tahu bahwa hal seperti ini, penelantaran ekonomi ini dipikirnya hal biasa, dan nggak hanya kalau digebukin baru lapor polisi. Padahal yang penelantaran ekonomi juga sama gitu, bisa dilaporkan juga ke polisi, dan itu bisa membuat jera tentu para suami yang seperti itu gitu. Tidak hanya yang gebukin aja yang jera, yang menelantarkan pun bisa jera gitu. Tapi kalau sekarang kasusnya itu kan kayak model sekarang nih Bu. Ini kan lagi zaman COVID ya Bu. Zaman COVID gini, terus dengan alasan-alasan susah cari kerja lah, apakah bisa masuk juga kategori itu Bu? Artinya ibu rumah tangga ya, artinya harus tahu hal ini gitu, bukan hanya undang-undang PKDRT ini bukan hanya untuk istri-istri yang dipukuli oleh suami, digebukin oleh suami, sampai babak belur, bukan hanya itu gitu loh. Bahkan penelantaran dalam hal ekonomi juga bisa dilaporkan, bahkan pidananya tuh sampai 3 tahun dan dendanya itu minimal 15 juta ya. Itu ada di undang-undang? Iya, di undang-undang pasal 49 ya. PKDRT ya. Pasal 49 PKDRT, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004. Agar lebih jelasnya mungkin saya bacakan saja pasal-pasalnya. Nanti mungkin Bang Hadi bisa tolong ditampilkan, jadi yang sedang melihat channel ini bisa membacanya dia lebih detail ya. Jadi di sini disebutkan pasal 49 ya, Undang-Undang PKDRT ya, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004, disebutkan dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak 15 juta rupiah. Yaitu bagi setiap orang yang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 1, yaitu menelantarkan orang lain sebagaimana dimaksud dalam 9 ayat 2. Siapa yang ditelantarkan gitu kan? Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya. Padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian, ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Dalam ini bisa bapak, suami, kepala keluarga gitu kan. Ya, tadi ada lingkup keluarga, lingkup rumah tangganya itu. Itu siapa saja Bu yang masuk dalam lingkup rumah tangga itu? Apakah hanya suami sama istri? Cukup itu aja atau ada orang lain selain?
Iya, jadi yang menjadi pelaku dan korban itu bisa setiap orang yang hidup yang tinggal di rumahnya itu, di rumah tangganya itu. Jadi bisa ayah, bisa suami, istri, anak, bisa keponakan. Biasanya suka ada kan keponakan yang ikut. Bisa juga ART kalau kita memang ada ART di rumahnya, atau orang tua bahkan gitu kan. Kan kita juga pernah lihat kan ada menantu yang menyiksa ibu mertuanya yang pada di kursi roda itu ya, kayak gitu kan juga. Kayak di film yang di TV-TV itu, Bu. Bukan di film, ini berita real pernah. Kriminal, saya pernah lihat di TV ada kejadian seperti itu. Jadi memang setiap orang yang tinggal di rumah kita itulah, itu bisa jadi pelaku, bisa jadi korban gitu. Intinya setiap orang yang tinggal di rumah itu ya. Apakah adik atau kakaknya yang tinggal di rumah itu, atau keponakan, cucu bahkan gitu kan, menantu gitu kan. Baik, terima kasih Bu Silvi atas penjelasannya yang sangat mencerahkan sekali ya bagi para sahabat Halo Pengacara. Demikian perbincangan hukum kita pada sesi ini. Tunggu sesi-sesi berikutnya pada dengan tema-tema yang lebih menarik. Sudah pastinya pantengin terus channel YouTube Halo Pengacara. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.